Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Istri Nabi Nuh. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi karena memiliki ketabahan yang luar biasa. Ia tidak hanya mendapatkan ujian dari kaumnya, akan tetapi juga istrinya yang tetap mendustakan ajaran yang ia bawa. Nama istri Nabi Nuh alaihissalam adalah Waligoh. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya yang mengacu pada keterangan As-Suhaili. Nama istri Lut adalah Walihah, sedangkan nama istri Nabi Nuh adalah Waligah, kata As-Suhaili. Sementara itu, menurut buku Nisaul Anbiya'i fi Dawil Quran was Sunnah karya Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi, sebagaimana diterjemahkan oleh Fadli Bahri, ada pendapat lain yang menyebut nama istri Nabi Nuh alaihissalam adalah Wa'ilah atau Wahilah. Hal ini turut disebutkan dalam tafsir Al-Kazin, tafsir Al-Mawardi, dan tafsir Al-Qurtubi. Istri Nabi Nuh ikut golongan orang kafir. Mayoritas mufassirin mengatakan bahwa istri Nabi Nuh alaihissalam termasuk golongan orang kafir. Ia tetap membangkang dan mendustakan suaminya yang membawa risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui, kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah penyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 59. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia pun berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain dirinya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat nanti." Syafi'an Hadi mengatakan dalam tafsir Kasasi, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah semata-mata untuk kebaikan umatnya. Ia juga tidak meminta harta benda sebagai upah atas upaya dakwanya itu, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 29. Artinya, wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu harta sedikit pun sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Akan tetapi, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuatkan sebuah kapal. Hal ini turut mendapat cemoohan dari kaumnya karena saat itu musim kemarau. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tetap melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir bandang di seluruh wilayah tersebut dan menenggelamkan kaum yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun kaum yang ikut bersama Nabi Nuh dengan menaiki kapal selamat dari azab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam ke dalam kapal tersebut. Menurut riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam kitabnya, jumlah mereka ada 80 orang, termasuk para wanita. Adapun Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan jumlah mereka ada 72 orang. Ada pula yang berpendapat mereka hanya 10 orang. Pendapat yang lain menyebutkan para penumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Nuh alaihissalam, 3 anaknya,
dan 4 perempuan dari istrinya Yam. Menurut Ibnu Katsir, Yam adalah putra Nabi Nuh alaihissalam yang menjauhkan diri, dan ia menempuh jalan orang yang menyimpang dari kebenaran dan keselamatan. Sementara itu, istri Nabi Nuh alaihissalam yang tetap kafir bersama dengan kaum pembangkang yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra, yakni bernama Sam, Ham, Yafet, dan terakhir putra tertuanya yang bernama Kan'an, dan seorang istri yang bernama Waliha atau Wagilah. Namun, sayangnya, walaupun ia merupakan istri seorang nabi, ia pun ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan kafir. Ketika Nabi Nuh sudah putus asa dalam menyampaikan risalah dan mengajak umatnya untuk meninggalkan menyembah berhala-berhala dan segera bertaubat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama ini tidak membawakan hasil yang tidak sesuai harapan. Hal ini membuat ia menjadi sedih. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran dan dikenal dengan sebutan doa Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini." Quran Surat Nuh ayat 26. Sebelum terjadinya bencana, Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha untuk mengingatkan Bani Rasib agar kembali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, tetap saja mereka hanya datang untuk mencemooh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, salah satu anak Nabi Nuh yang durhaka, yakni bernama Kan'an, juga tidak menghiraukan perkataan ayahnya itu. Ia lebih memilih mengikuti ajakan ibunya yang telah termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Alhasil, mereka berdua beserta dengan kaum kafir lainnya tenggelam dan tidak terselamatkan. Pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengulurkan tangan dan memanggil anaknya yang terlihat mengapung di antara air bah itu. Namun, anak Nabi Nuh yang durhaka bernama Kan'an malah menolak dan mengatakan akan berlindung di gunung sebagai tempat pertolongannya. Berkat mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, seluruh umatnya yang beriman beserta seluruh jenis hewan yang sudah dipasang-pasangkan selamat dari azab Allah itu. Setelah bencana berakhir, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat kemudian diperintahkan untuk turun dan kembali melanjutkan kehidupan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh alaihissalam yang akan memiliki keturunan. Sementara orang-orang yang beriman lainnya yang ikut selamat tidak memiliki keturunan. Ketetapan ini dibuat dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar Nabi Nuh alaihissalam dapat menjadi bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihissalam, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Maka seluruh keturunan anak Adam yang ada di muka bumi kembali bernasab kepada ketiga anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Kemudian Sam akan menjadi bapaknya bangsa Arab, Persia, dan bangsa Romawi, dan Ham akan menjadi bapaknya bangsa Habasyah, Sudan, dan Berber. Sementara Yafit didoakan ayahnya untuk mendapatkan keturunan yang buruk rupa karena sikapnya yang tidak patuh. Ia kemudian menjadi bapaknya bangsa Romawi serta bangsa Turkiya, Slaves, Ya'juj, dan juga Ma'juj. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.